Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Revalina Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang linguistik. Linguistik yaitu ada human and animals and human language atau manusia dan hewan. Yang kedua, ada dua jenis utama sinyal dalam komunikasi. Yang ketiga, displacement atau ciri khas bahasa manusia. Yang keempat, bahasa manusia bersifat arbiter atau sewenang-wenang. Dan yang kelima, yaitu produktivitas. Manusia dan hewan sama-sama berkomunikasi, tetapi cara mereka melakukannya sangat berbeda. Bahasa manusia bersifat simbolik, kompleks, dan kreatif. Bahasa memungkinkan manusia untuk mengekspresikan seperti abstrak, emosi, dan ide. Komunikasi hewan lebih terbatas dan biasanya hanya digunakan dalam situasi tertentu seperti bahaya, tekanan, atau kawin. Contoh pada manusia yaitu, aku akan pergi ke pantai besok, yaitu manusia dapat berbicara tentang rencana dan masa depan. Untuk contoh yang hewan, suara burung yang berkicau untuk menandakan teritorinya. Hewan berkomunikasi tentang situasi spesifik. Ada dua jenis utama sinyal dalam komunikasi. Sinyal komunikatif dan sinyal informatif. Sinyal komunikatif dihasilkan secara sengaja untuk menyampaikan pesan, sedangkan sinyal informatif tidak disengaja dan memberikan informasi tanpa niat untuk berkomunikasi. Contohnya, pada sinyal komunikatif, seseorang melambaikan tangan seperti ini untuk menyapa, seperti hai, halo, seperti itu. Sengaja untuk menyampaikan pesan. Sinyal informatif, seseorang bersin dan memberi tahu orang lain bahwa dia sedang aktif atau bahwa dia sedang sakit seperti itu. Tidak disengaja tetapi memberikan informasi. Displacement adalah ciri khas bahasa manusia. Ini berarti kita bisa berbicara tentang hal-hal yang tidak sedang terjadi saat ini atau tidak ada secara fisik. Kita bisa membicarakan masa lalu, masa depan, atau bahkan nilai-nilai imaginer. Contohnya, aku akan pergi ke bulan tahun depan. Itu berbicara tentang rencana masa depan yang akan datang. Yang contoh kedua, aku melihat unicorn di hutan. Itu bercerita tentang hal-hal seperti berimajinasi. Bahasa manusia bersifat arbiter atau sewenang-wenang. Ini berarti tidak ada hubungan alami antara sebuah kata dan maknanya. Bahasa yang berbeda menggunakan kata yang berbeda untuk hal yang berbeda. Contohnya, kata kucing dalam bahasa Indonesia yaitu berkata kucing. Dalam bahasa Inggris dibaca cat, dan bahasa Inggris memiliki makna yang sama tetapi menggunakan kata yang berbeda atau bahasa yang berbeda. Produktivitas menunjuk pada kemampuan manusia untuk menciptakan jumlah kalimat baru yang tidak terbatas dan bermakna hanya dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas. Contohnya, aku akan pergi ke pantai kemarin.
Itu berarti kalimat yang sudah pernah didengar. Yang kedua, aku akan pergi ke gunung besok dengan teman-teman. Kalimat yang baru yang belum pernah didengar sebelumnya, tetapi masih bisa dipahami. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang alfabet atau tulisan alfabetis dalam tahap paling maju dalam evolusi sistem tulisan. Dalam alfabet, setiap simbol atau huruf memiliki satu bunyi dasar, fonem, disebut dengan fonem. Sistem ini sangat efisien dan fleksibel untuk menuliskan berbagai bahasa dengan sedikit simbol. Historical page atau Egyptian symbol, Phoenician symbols atau Greek vowels, ditambah dengan konsonan atau Roman alphabet, seperti modern English letter. Modern example, English alphabet atau A, B, C, D, E, E, F, G. Dalam bahasa Greek, A artinya alpha, sedangkan B artinya beta. Seperti huruf seperti ini, yaitu dibaca dengan gamma. Village atau A, B, used in Russia. Dalam di sini saya akan membahas tentang piktogram, ideogram, logogram, dan rebus writing, symbolist writing. Terus dilanjutkan dengan alphabet writing. Piktogram adalah simbol yang mewakili objek atau konsep secara langsung melalui gambar. Contohnya, gambar matahari dapat mewakili konsep seperti matahari. Piktogram digunakan oleh masyarakat kuno untuk merekam peristiwa penting, seperti perburuan atau pertempuran. Namun, piktogram memiliki keterbatasan karena tidak dapat mewakili konsep abstrak atau kata-kata yang kompleks. Ideogram atau simbol konsep adalah simbol yang mewakili konsep atau ide secara tidak langsung melalui gambar atau simbol. Contohnya, simbol hati dapat mewakili konsep cinta. Ideogram digunakan oleh masyarakat kuno untuk merekam konsep-konsep abstrak seperti emosi dan ide. Namun, ideogram masih memiliki keterbatasan karena tidak dapat mewakili kata-kata yang kompleks atau kalimat yang panjang. Yang kedua, logogram. Logogram adalah simbol yang mewakili kata atau morfem secara langsung. Contohnya, karakter Cina untuk kucing yang mewakili kata kucing dalam bahasa Cina. Logogram digunakan oleh masyarakat kuno untuk merekam kata-kata dan kalimat yang kompleks. Namun, logogram memiliki keterbatasan karena memerlukan banyak simbol untuk mewakili kata-kata yang berbeda. Rebus writing atau tulisan rebus adalah sistem tulisan yang menggunakan simbol untuk mewakili bunyi atau kata. Contohnya menggunakan gambar mata untuk mewakili kata mata, dan gambar hari untuk mewakili kata hari. Rebus writing digunakan oleh masyarakat kuno untuk merekam kata-kata dan kalimat yang kompleks untuk menggunakan simbol yang lebih sedikit. Syllabic writing atau tulisan silabik adalah sistem tulisan yang menggunakan simbol untuk mewakili suku kata. Contohnya simbol Jepang untuk K dan Ki. Dalam bahasa Jepang, syllabic writing digunakan oleh masyarakat kuno untuk merekam kata-kata dan kalimat yang kompleks dan dengan menggunakan simbol yang lebih sedikit.
Alphabet writing atau tulisan alfabet. Alphabet writing adalah sistem tulisan yang menggunakan simbol untuk mewakili bunyi dasar fonem. Contohnya huruf A dan B dalam alfabet Latin dapat mewakili bunyi A dan B dalam bahasa Inggris seperti E dan B. Alphabet writing digunakan oleh masyarakat modern untuk merekam kata-kata dan kalimat kompleks dengan menggunakan simbol yang lebih sedikit. Contoh dari piktogram yaitu gambar matahari untuk mewakili konsep matahari. Yang kedua, gambar rumah untuk mewakili konsep rumah. Yang kedua lagi, ideogram pada simbol konsep. Simbol hati untuk mewakili konsep hati. Yang kedua, simbol bintang untuk mewakili bintang. Dalam rebus writing, tulisan rebus menggunakan gambar mata untuk mewakili mata. Yang kedua, menggunakan gambar hari untuk mewakili kata hari. Syllabic writing, simbol Jepang untuk mewakili kata ka dan ki. Suku kata dari ka dan ki. Yang kedua, simbol Cherokee untuk na dan ni, mewakili suku kata na dan ni. Alphabet writing, tulisan alfabet seperti A dan B. Dalam alfabet Latin dibaca juga dengan A dan B. Mungkin itu dari saya tentang pembahasan linguistik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.